Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijahar Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2 semester 3, NIM 0306231044. Salam kemanusiaan. Izinkan saya mengajak kita semua mendiskusikan materi tentang kepalang merahan, yaitu yang berjudul Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Indonesia. Yang pertama yaitu ada sejarah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu didirikan pada tahun 1863, terinspirasi oleh pengalaman John Henry Dunant yang menyaksikan penderitaan prajurit yang terluka dalam pertempuran di Solferino, Italia. Melihat kondisi tersebut, Dunant bersama beberapa tokoh lainnya membentuk Komite Internasional untuk Pertolongan Prajurit yang Terluka, yang kini dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada semua korban konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu ada 7. Yang pertama itu ada kemanusiaan. Nah, gerakan ini berdedikasi untuk membantu semua orang tanpa diskriminasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu ada kesamaan. Nah, gerakan ini tidak membeda-bedakan berdasarkan ras, agama, politik, atau status sosial. Yang ketiga yaitu ada kenetralan. Gerakan ini tidak memihak dalam konflik bersenjata atau perselisihan lainnya, tetapi tetap fokus pada bantuan kemanusiaan. Yaitu yang keempat ada kemandirian. Gerakan ini bebas dari pengaruh politik, ekonomi, dan ideologis yang dapat membahayakan misinya. Yaitu ada kelima, kesukarelaan. Gerakan ini memberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Yang keenam yaitu ada kesatuan. Dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang. Yaitu selanjutnya yang terakhir ada kesemestaan. Prinsip ini berarti bahwa setiap perhimpunan nasional PMI memiliki status yang sederajat dan tanggung jawab yang sama dalam membantu sesama manusia. Selanjutnya itu ada struktur dan organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Struktur ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada ICRC. Nah, jadi ICRC ini dia berfokus pada konflik bersenjata dan juga pelanggaran hukum humaniter internasional. Selanjutnya yaitu ada yang kedua ada IFRC, yaitu membantu bencana alam dan teknologi, pengungsi lintas negara, dan mereka yang terkena dampak darurat kesehatan. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu ada Palang Merah Nasional, yaitu dia menjalankan berbagai program dan kegiatan bantuan kemanusiaan di tingkat nasional. Selanjutnya yaitu ada kegiatan dan program Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Indonesia. Nah, Palang Merah atau yang biasa disebut PMI dan Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI, yaitu berperan penting dalam memberikan layanan kemanusiaan di Indonesia. Keduanya memiliki berbagai kegiatan dan program yang fokus pada tanggap darurat, pemulihan, dan pengembangan masyarakat. Dan kegiatan program Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Indonesia itu yang pertama ada pertolongan pertama, yaitu untuk melatih masyarakat dalam pertolongan pertama. Yang kedua yaitu ada penyuluhan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Yang ketiga ada bantuan bencana, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang keempat yaitu ada penyediaan darah, yaitu memenuhi kebutuhan darah untuk pasien yang membutuhkan darah tersebut. Selanjutnya itu ada peran sukarelawan dalam gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Sukarelawan merupakan tulang punggung gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Mereka adalah individu yang secara sukarela memberikan waktu, tenaga, dan kemampuan mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam situasi bencana, konflik, krisis kemanusiaan, maupun program sosial kemanusiaan sehari-hari, sukarelawan memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan ke masyarakat. Selanjutnya itu ada tantangan dan isu-isu yang dihadapi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang pertama yaitu ada konflik bersenjata dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Yang kedua ada bencana alam yang semakin parah akibat perubahan iklim. Yang ketiga yaitu ada krisis pengungsi dan migrasi. Yang keempat ada keterbatasan pendanaan. Yang kelima yaitu ada keamanan relawan dan petugas medis. Yang ketujuh yaitu kesulitan logistik dan infrastruktur. Yang keenam ialah kompleksitas birokrasi dan regulasi. Selanjutnya itu ada kerjasama internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu memiliki jaringan internasional yang sangat luas. Kerjasama internasional memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman dalam membantu orang yang membutuhkan. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu ada masa depan dan visi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada peningkatan layanan, yaitu memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Yang ketiga yaitu ada peningkatan keterlibatan masyarakat, yaitu meningkatkan peran sukarelawan dan kesadaran kepada semua masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.